Assalamualaikum, jumpa lagi. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Sekarang kita belajar secara daring karena dalam masa pandemi COVID-19. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita mulai pembelajaran kita mengenai darah dan sistem peredaran darah. Indikator pencapaian kompetensinya ada pertama menjelaskan fungsi darah, yang kedua menjelaskan komponen darah pada manusia, tiga menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Empat, menjelaskan keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah dalam darah. Yang kelima, mendeskripsikan proses pembekuan darah. Yang keenam, mendeskripsikan karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O. Jadi ada 6 indikator yang akan kita capai. Baiklah, sistem peredaran darah manusia itu terdiri atas darah, alat peredaran darah, dan peredaran darah. Darah itu terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Alat peredaran darah itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sedangkan pembuluh darah itu ada arteri, vena, dan kapiler. Sel-sel darah ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sedangkan fungsi darah, yang pertama, fungsi darah mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ berfungsi untuk pembuangan, mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit, mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologi, menjaga stabilitas suhu tubuh, dan menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan di dalam tubuh. Selanjutnya, komponen darah manusia itu terdiri ada susunan darah itu plasma terdiri atas 55% yang cairan. Kemudian yang bagian padatnya ada leukosit, trombosit, dan eritrosit. Jadi di gambar nampak ada bentuk dari sel darah putih bermacam-macam bentuknya, sedangkan sel darah merah bentuk elip ya. Komponen plasma darah beserta strukturnya. Plasma 55% itu terdiri atas air 90-92%, zat-zat terlarut 7-8%, itu ada protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Kemudian yang sel-sel darah itu ada eritrosit, ada leukosit, trombosit. Jadi perhatikan bagaimana bentuk masing-masingnya. Kemudian apakah kamu pernah luka? Kemudian bagaimana cara darah berhenti mengalir? Jadi nanti bisa kita lihat bagaimana proses pembekuan darah dalam tubuh kita di saat kita luka. Proses pembekuan darah dapat kita lihat skemanya. Pertama, trombosit pecah, kemudian mengeluarkan enzim trombokinase. Nanti berubah dia menjadi protrombin. Dengan adanya kalsium dan vitamin K, protrombin berubah menjadi trombin. Kemudian trombin akan berubah menjadi fibrinogen. Fibrinogen akan berubah menjadi benang-benang fibrin, sehingga terbentuklah gumpalan darah. Akhirnya darah berhenti mengalir. Kemudian kita lanjutkan mengenai golongan darah. Golongan darah manusia itu ada 4, golongan darah A, B, AB, dan O. Jadi nanti kita perhatikan bagaimana kalau golongan darah A, aglutinogennya A, aglutinin beta. Golongan darah B, aglutinogennya B, aglutinin alfa. Golongan darah AB, aglutinogen A dan B tidak punya aglutinin. Golongan darah O, aglutinogennya tidak ada, sedangkan aglutininnya A dan beta, alfa dan beta.
selesai pertemuan kita, kamu buat tugas ya yang tertera di slide ya. Slide yang ada pada HP kalian. Tugas dibuat di kertas, kemudian dikirim melalui Google Classroom masing-masing. Selamat berjumpa. Ada nampak? Proses pembekuan darah itu terjadinya apabila trombosit pecah ya. Trombosit itu apa tadi? Trombosit itu kan keping darah ya. Nah, jadi keping darah atau trombosit itu nanti berhubungan dengan proses pembekuan darah di saat kita luka ya. Nah, jadi trombosit itu pecah, nanti akan mengeluarkan